wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok Sakila yang beranggotakan saya Aprilia Prihatini, nomor absen 5. Saya Desi Rajarsari, nomor absen 10. Saya Nur Aisyah, nomor absen 24. Dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. A. Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Konsep Negara Kesatuan atau unitarisme. Menurut C.W. Strong dalam bukunya A History of Modern Political Constitution, negara kesatuan adalah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam suatu badan legislatif nasional. Pendapat C.W. Strong tersebut dapat dimaknai bahwa negara kesatuan adalah negara bersusun tunggal, yakni kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintahan pusat. Pemerintah pusat memegang kedaulatan sepenuhnya, baik ke dalam maupun keluar. Negara kesatuan mempunyai dua sistem, yaitu A. Sentralisasi. Semua hal yang diatur dan diurus oleh pemerintahan pusat, sedangkan daerahnya hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan dari pemerintah pusat. B. Desentralisasi. Daerah yang diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri atau otonomi swantara. Karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesatuan Republik Indonesia dalam 5 pasal, yaitu pasal 1 ayat 1, pasal 18 ayat 1, pasal 18B ayat 2, pasal 25A, dan pasal 37 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Prinsip kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dipertegas dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu dalam upaya membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Karakteristik Negara Kesatuan Indonesia juga dapat dipandang dari segi kewilayahan. Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berdiri Nusantara dengan wilayah batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Kesatuan wilayah juga mencakup 1. Kesatuan politik, 2. Kesatuan hukum, 3. Kesatuan sosial budaya, 4. Kesatuan ekonomi, dan 5. Kesatuan pertahanan dan keamanan. B. Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia dari masa ke masa. 1. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Revolusi Kemerdekaan 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Pada periode ini, bentuk negara Republik Indonesia adalah kesatuan, dengan bentuk pemerintahan adalah republik, yang mana presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan, sekaligus sebagai kepala negara. Sistem pemerintahan yang dipakai adalah sistem pemerintahan presidensil. Pasal 4 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 secara langsung memberikan kekuasaan yang teramat luas kepada presiden. Dengan kata lain, kekuasaan presiden meliputi kekuasaan kekuasaan pemerintahan negara eksekutif, menjalankan kekuasaan MPR dan DPR legislatif, serta menjalankan tugas DPA. Oleh karena itu, PPKI dalam Undang-Undang Dasar 1945 mencantumkan 2 ayat aturan tambahan yang menegaskan bahwa A. Dalam 6 bulan sesudah berakhirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. B. Dalam 6 bulan setelah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, Majelis
majelis itu bersidang untuk menetapkan undang-undang dasar. Untuk melawan propaganda Belanda pada dunia internasional, maka pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan 3 maklumat, yaitu 1. Maklumat Wakil Presiden nomor 5, 16 Oktober 1945 yang menghentikan kekuasaan luar biasa dari presiden sebelum masa waktunya berakhir. 2. Maklumat pemerintah 3 November 1945 tentang pembentukan partai politik yang sebanyak-banyaknya oleh rakyat. 3. Maklumat pemerintah 14 November 1945 yang intinya mengubah sistem pemerintahan presidensil menjadi sistem parlementer. Periode ini juga ditandai dengan munculnya gerakan-gerakan separatis dengan tujuan mendirikan negara baru yang memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun gerakan-gerakan tersebut diantaranya sebagai berikut. A. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI Madiun 1948. B. Gerakan Dalur Islam atau Tentara Islam Indonesia DIITII di daerah Jawa Barat. 2. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat tanggal 27 Desember sampai 17 Agustus 1950. Sistem pemerintahan yang dianut pada periode ini adalah sistem parlementer. Kabinet semu dengan karakteristik sebagai berikut. A. Pengangkatan Perdana Menteri dilakukan oleh Presiden, bukan oleh Parlemen. B. Kekuasaan Perdana Menteri masih dicampur tangani oleh Presiden. C. Pembentukan Kabinet dilakukan oleh Presiden, bukan Parlemen. D. Pertanggungjawaban Kabinet kepada DPR, namun harus melalui keputusan pemerintah. E. Parlemen tidak mempunyai hubungan erat dengan pemerintah sehingga DPR tidak punya pengaruh besar terhadap pemerintah. Pada masa Republik Indonesia Serikat terdapat gerakan separatis yang terjadi di beberapa wilayah, yaitu 1. Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. 2. Pemberontakan Andi Aziz di Makassar. 3. Gerakan Republik Maluku Selatan RMS. 3. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa demokrasi liberal tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Pada periode ini, Indonesia menggunakan Undang-Undang Sementara Republik Indonesia tahun 1950 yang berlaku pada 17 Agustus 1950. Sistem pemerintah yang dianut adalah sistem pemerintahan parlementer dengan menggunakan kabinet parlementer yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Isi dekret Presiden 5 Juli 1959. 1. Pembubaran konstituante. 2. Memberlakukan kembali UUD 45 dan tidak berlakunya UUDS 1950. 3. Pembentukan MPR dan DPA sementara. Pada periode ini terjadi gerakan separatis di daerah, yaitu A. Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia DITII. B. Pemberontakan PRRI atau Permesta Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau Perjuangan Rakyat Semesta. 4. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Orde Lama 5 Juli 1959 sampai 11 Maret 1966. Kabinet yang dibentuk pada tanggal 19 Juli 1959 dinamakan Kabinet Kerja, terdiri atas 1. Kabinet inti yang terdiri atas seorang Perdana Menteri yang dijabat oleh Presiden dan 10 menteri. 2. Menteri-menteri ex officio, yaitu pejabat-pejabat negara yang karena jabatannya diangkat menjadi menteri. 3.
3. Menteri-menteri muda sebanyak 60 orang. Berikut adalah beberapa penyimpangan selama pelaksanaan demokrasi terpimpin. A. Membubarkan DPR hasil pemilu dan menggantikannya dengan membentuk DPR gotong royong atau DPR GR yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. B. Membentuk MPR sementara yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. C. Penetapan Insinyur Soekarno sebagai Presiden seumur hidup oleh MPRS. D. Terjadinya pemerasan dalam penghayatan Pancasila. 5. Persatuan dan Kesatuan pada masa Orde Baru 11 Maret 1966 sampai 21 Mei 1998. Kelebihan dari sistem pemerintahan Orde Baru yaitu A. Perkembangan pendapatan per kapita masyarakat Indonesia. B. Suksesnya program transmigrasi. C. Suksesnya program keluarga berencana. D. Sukses memerangi buta huruf. 6. Persatuan dan Kesatuan pada masa Reformasi 21 Mei 1998 sampai sekarang. Periode ini disebut juga era reformasi. Gejolak politik di era reformasi semakin mendorong usaha penegakan kedaulatan rakyat dan bertekad untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menghancurkan kehidupan bangsa dan negara. Memasuki masa reformasi, bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem pemerintah yang demokratis. Untuk itu, perlu disusun pemerintahan yang konstitusional atau pemerintahan yang berdasarkan pada konstitusi. Pemerintahan konstitusional atau berserikan bahwa konstitusi negara itu berisi A. Adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan atau eksekutif. B. Jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga negara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan.